Ya, satu, dua, tiga. Selamat siang. Jadi kita dari kelompok 10 bagian peranggotakan saya Orlando dengan NIM 82520021 dan saya Sri Setiawan dengan NIM 825200054 dan saya Garni Kirangga dengan NIM 825200109. Pada hari ini kita akan mempresentasikan UAS kita mengenai studi kasus mechanical keyboards.co.id. Oke, untuk yang pertama di sini ada entity relationship diagram. Dimulai dari konseptual hierarki, di mana di sini order memiliki hubungan dengan order produk dan order payment, lalu memiliki hubungan juga ke produknya, serta order memiliki lalu order memiliki hubungan dengan user, di mana user memiliki hubungan dengan message dan address. Di sini untuk logical hierarkinya. Oke, di sini saya memilih di mana order memiliki hubungan dengan produk, yang di mana order berisikan order ID sebagai primary key, product name, quantity, product price, total price, billing address, shipping address. Lalu memiliki hubungan dengan produk yang berisikan SKU sebagai primary key, kategori, product price, product picture, product name, product description 1, 2, 3, dan product overview. Lalu di sini untuk spesifikasi tabel. Di sini kita memiliki 9 total spesifikasi tabel, yang dimana tabel 1 terdapat spesifikasi tabel order, dimana order ID ini menjadi primary key-nya. Lalu untuk tabel kedua spesifikasi tabel user, itu dimana email address sebagai primary key dan order ID sebagai foreign key dari tabel order. Lalu address title menjadi foreign key dari tabel address. Di tabel ketiga di sini merupakan tabel message dan tidak ada primary key, dan lanjut ke tabel 4 spesifikasi tabel address book, di mana address title di sini menjadi primary key-nya. Pada tabel ke-6 ada spesifikasi tabel country, dan tabel ke-6 memiliki spesifikasi tabel delivery, di mana order ID di sini menjadi foreign key dari tabel order. Oke, di sini tabel ke-7 ada spesifikasi tabel untuk confirm payment, di mana order ID menjadi foreign key dari tabel order. Dan untuk tabel 8 spesifikasi tabel produk di sini SKU sebagai primary key-nya. Dan pada tabel ke-9 ini merupakan tabel order history, di mana order ID merupakan foreign key dari tabel order. Selanjutnya ada hubungan antar tabel yang akan dilakukan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang hubungan antar tabel. Di sini kita memiliki entity yaitu user yang berrelasi dengan order. Multiplicity-nya itu one to one, relationship-nya flash, dan yang masih di entity user berrealisasi dengan address book. Dengan multiplicity-nya itu one to one, relationship-nya itu store. Yang ketiga itu ada user dengan message. Multiplicity-nya itu one to one dan relationship-nya itu same. Dari entity address book berrelasi dengan country. Multiplicity-nya one to one dan relationship-nya itu include. Yang di tabel order ada dia berrelasi dengan produk, dengan multiplicity-nya itu one to one, relationship-nya itu has. Order juga berrelasi dengan order history, multiplicity-nya itu one to one dengan relasi store. Order juga berrelasi dengan over payment, dengan multiplicity-nya itu one to one, relationship-nya include. Dan yang terakhir order berrelasi dengan delivery,
multiplicity-nya itu one to one, relationship-nya include. Di tabel produk, entity-nya itu produk berrelasi dengan ordering specification. Dengan multiplicity-nya itu 0 to 1, relationship-nya itu has. Yang kedua itu produk berrelasi dengan cascade specification. Dengan multiplicity-nya itu 0 to 1, dengan relationship-nya itu has. Produk juga berrelasi dengan switch film specification. Dengan multiplicity-nya itu 0 to 1, dengan relasi has. Dan produk juga berrelasi dengan keyboard specification dan key switch specification. Dengan multiplicity-nya itu sama 0 to 1, dengan relationship has. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stefan untuk hikmah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam rancangan UI UX dan juga backend di dalam aplikasi Figma ini. Pertama-tama kita untuk aplikasi mechanical booking.co.id ini kita akan disambut dengan halaman login page ini dan juga ada dua tombol yaitu login dan register. Jadi kita pertama-tama akan masuk dan misalnya login. Jadi kita login itu kita bisa masukkan email dan password. Jadi untuk yang sudah mendaftar di sini sebelumnya kita akan masuk ke dalam login ini. Dan ya ini halaman utamanya aplikasi mechanical keyboard.co.id ini. Jadi terdapat new item, jadi item yang baru ditambahkan. Lalu ada tombol all products, home dan card di bagian bawah menunya, dan juga ada sub menu di bagian atas kanan di sini. Dan juga ada slider yang menampilkan bahan. Jadi untuk welcome-nya itu sidebar-nya itu tadi di sidebar-nya jadi ada beberapa menu my account itu yang berisikan untuk mengganti profil gitu dan juga mengganti password juga bisa. Dan Facebook itu untuk menambahkan alamat pengiriman yang akan kita kirimkan barangnya, itu tujuan barangnya. Lalu ordering history itu untuk menampung dan juga menampilkan riwayat pembelanjaan di aplikasi ini, jadi dia ada tempatnya sendiri. Lalu untuk fitur baru yang kita tambahkan yaitu design of keyboard, jadi masuk ke dalam menu itu. Jadi untuk menu ini kita akan rencananya akan menambahkan custom keyboard yang bisa kita sesuaikan gitu. Jadi misalnya keyboard layout itu nanti ada di dalam menu dan ukuran keyboardnya gitu. Lalu untuk keycap skalanya juga nanti kita akan pilihan, dan juga switch tab juga ada pilihannya gitu. Jadi untuk configure customization akan diarahkan ke dalam shopping cart, lalu untuk back to main menu akan diarahkan ke main menu. Jadi balik ke sini lagi. Lalu untuk about us itu jadi tentang mechanical keyboard.co.id ini, jadi lokasi, nomor telepon segala macam gitu. Lalu kita bisa balik saja ke halaman tadi. Lalu on us itu jadi untuk mengirimkan form gitu. Jadi kalian bisa memasukkan nama, email, nomor telepon, subjek pesan dan juga isi pesannya. Kami submit nanti akan terkirim. Lalu kita bisa balik saja. Lalu shipping information itu informasi tentang pengirimannya gitu ya. Itu kita bisa balik saja. Lalu terms and condition, syarat dan ketentuannya gitu. Dan juga ada privacy and policy di atasnya gitu, penjelasannya tentang itu. Lalu kita bisa balik saja. Kita bisa balik ke awal. Jadi untuk ini kan bagian home-nya, jadi kita bisa ke halaman all product. Ya, jadi ini menampilkan semua produk-produk yang di-list di dalam aplikasi ini, kayak misalnya TTC Honey, TTC Thailand Art gitu. Dan juga kita bisa masuk ke shopping cart gitu. Jadi kita sudah menambahkan produk-produknya, kita bisa melihat shopping cart-nya gitu, udah terisi apa saja gitu. Dan kita ada dua pilihan untuk balik ke halaman pembelajaran tadi, atau kita bisa masuk ke checkout.
Jadi kita untuk pas ke check out itu kita bisa masukin alamatnya segala macam gitu, lalu untuk pengiriman dan juga pembayarannya nanti bakalan dikasih tahu untuk ordernya ini atau total akhirnya berapa gitu ya segala macam, juga barang-barang yang dibeli itu apa aja dan juga bertukar. Dan untuk halaman produknya juga bisa kita cek, lalu akan ada detail produknya gitu, jadi isinya, spesifikasi dan juga penjelasan singkatnya gitu. Lalu kita bisa balik saja untuk backend. Ini oh ya yang tadi oh itu kan ada backend itu ya dari situ gitu. Tunggu ya. Lalu kita akan masuk ke halaman bagian backendnya. Jadi ini ada di dashboard, jadi langsung login aja. Jadi untuk email dan password tertentu, ini alamat utamanya. Kita terdaftar daftar pengunjung di mana pengunjung yang sudah terregister di aplikasi tersebut maka akan disimpan di sini. Lalu untuk masuk ke daftar produk merupakan dengan tadi produk-produk sudah terlist di aplikasi tersebut, kita bisa kayak tambah gitu nama-nama produknya, terus kita juga bisa delete. Lalu di daftar transaksi. Jadi ini transaksi-transaksi yang sudah terjadi di aplikasi tersebut, dan juga daftar pesan itu merupakan data-data yang tadi masuk di kotak as, di bagian kotak as, dan juga ada bagian logoutnya juga di bagian bawahnya. Dan ya itu saja untuk bagian backend, dan presentasi saya akan saya kembalikan kepada Garin. Jadi di sini ada sistem usability scale, yaitu perumusan perhitungan SUS itu untuk setiap pertanyaan pada urut ganjil kurangi dengan nilai 1, untuk setiap pertanyaan pada urut genap kurangi nilai dari 5. Jumlahkan nilai dari semua pertanyaan tersebut, lalu dikali dengan 2,5, maka ditemukan skor dari nilai SUS tersebut. Untuk lebih dari satu responden, jumlah skor SUS dibagi dengan jumlah responden. Di sini ada 10 pertanyaan yang kita berikan kepada responden. Yang pertama itu kita di sini memperoleh nilai yang paling tinggi itu 4 dan yang paling rendah itu 2. Yang pertanyaan kedua itu yang paling tinggi itu 4, yang paling rendah itu 2. Yang pertanyaan ketiga itu kita memiliki nilai yang tinggi itu 5 dan yang paling rendah itu 1. Dan pertanyaan yang keempat kita memiliki nilai yang paling tinggi itu 5 dan yang paling rendah itu 1. Dan pertanyaan yang kelima itu kita memiliki yang paling tinggi, nilai yang paling tinggi itu 5 dan yang paling rendah itu 1. Yang keenam itu nilai yang paling tinggi 3, yang paling rendah itu 1. Dan yang ketujuh itu yang paling tinggi itu 5, yang paling rendah itu 1. Dan yang ke-8 itu dari pertanyaan yang ke-8 nilai yang paling tinggi itu 4, yang paling rendah 1. Dan yang ke-9 itu nilai yang paling tinggi itu 5, yang paling rendah 1. Dan pertanyaan terakhir yang ke-10 itu nilai paling tinggi itu 5 dan yang paling rendah itu 2. Dari hasil responden pertama itu, hasil hitungan kita itu memperoleh 85. Dari responden kedua itu hasil perhitungan kami memperoleh 65. Dari yang ketiga, responden ketiga itu 50. Dari responden keempat itu 55, responden kelima itu 47,5, responden keenam itu 60, dan responden ketujuh itu 75, responden ke-8 itu 52,5, responden ke-9 55, dan responden 10 itu 4,5, dan responden terakhir itu responden 11 dengan nilai 62,5. Hasil skor SUS yang kita peroleh itu di 59,32. Berikut adalah bukti dokumentasi SUS yang kita lakukan. Terima kasih presentasi siang ini, kurang lebih mohon maaf.